NIM 2092000013. Baiklah, saya dari kelas 2A PIAUD, MK Profesi Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS saya. Yang pertama, pertanyaannya pengertian profesi. Yang kedua, sejarah profesi keguruan di Indonesia. Yang pertama, pengertian profesi. Ada beberapa para ahli berpendapat tentang pengertian profesi. Yang pertama, Schein EH tahun 1962. Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Yang kedua, Daniel Bell tahun 1973. Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa perawat mengonsumsi adanya tingkat dalam masyarakat. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia berpendapat bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Yang keempat, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan. Kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam Kunandar tahun 2007. Yang kedua, yaitu sejarah profesi keguruan. Nasution pada tahun 1987 berpendapat sejarah profesi keguruan dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru-guru yang pada mulanya diangkat dari orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lolos dari sekolah guru. Yang pertama kali didirikan dari Solo tahun 1852 karena kebutuhan guru yang mendesak, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni 1 guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada guru senior yang merupakan calon guru-guru. Yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Tentu saja yang terakhir yang sangat beragam dari satu daerah dengan daerah lainnya. Guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya,
baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah sosial. Namun kewibawaan guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan dan balasan jasa. Menurut Sanusi tahun 1991, dalam era teknologi yang maju sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik. Walaupun sekolah guru telah dimulai dan kemudian juga didirikan sekolah normal, namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulum dapat kita katakan hanya mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan saja. Ke dalamnya belum dimasukkan secara khusus kurikulum ilmu pendidikan dan psikologi. Sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatannya dari sekolah umum seperti Holland, HIS, MULO, HBS, dan HMS, maka secara berangsur-angsur didirikannya pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus untuk mempersiapkan guru-gurunya. Untuk calon kepala sekolah menurut Nasution 1987, keadaan yang demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan, walaupun dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan guru yang disesuaikan dengan keadaan waktu itu. Selangkah demi selangkah pendidikan guru meningkat jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Walaupun jabatan guru belum disebut sebagai jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadahi persatuan guru dan juga mempunyai perwakilan di DPR atau MPR. Sehingga jabatan guru terlindungi, mempunyai otoritas tinggi dalam bidangnya, dihargai dan mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat. Semuanya akan tergantung kepada guru itu sendiri dan untuk kerjanya, serta masyarakat dan pemerintah yang memakai atau mendapat layanan guru itu. Yang kedua, pengertian profesi keguruan. Pengertian profesilis, istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang yang bekerja sebagai dokter dikatakan profesinya sebagai dokter, dan orang yang pekerjaannya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa profesinya sebagai tukang batu, tukang parkir, pengamen, penyanyi, pedagang, dan sebagainya. Jadi istilah profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman dalam memahami istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari mengidentifikasikan perlunya suatu pengertian yang dapat menegaskan kriteria suatu pekerjaan sehingga dapat disebut sebagai profesi. Artinya, tidak semua pekerjaan atau tugas yang dilakukan dapat disebut sebagai profesi. Pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu yang disebut sebagai suatu profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, yang artinya pekerjaan, atau dalam bahasa Latin profecus yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya
yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Menurut Danin tahun 2002. Jadi suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Secara leksikal, perkataan profesi mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi menunjukkan suatu kepercayaan. Yang kedua, bahkan suatu keyakinan atau suatu kebenaran atau kredibilitas seorang. Yang kedua, profesi dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Webster Naword Dictionary menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi kepada pengembannya dalam liberal atau atas atau sains, dan biasa meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual. Dari berbagai pengertian profesi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu norma tertentu serta melakukan pendidikan profesi. Pada umumnya, masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui oleh suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Muncul ungkapan misalnya penjahat profesional, sopir profesional, hingga tukang ojek profesional. Dalam bahasa awam pula, seorang disebut profesional jika cara kerjanya baik, cekatan, dan hasil memuaskan. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan atau vocation yang kemudian berkembang makin matang. Selain itu, dalam bidang apapun profesionalisme seorang ditunjang oleh 3 hal, yaitu keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang tengahnya terletak profesionalisme. Yang kedua, sejarah profesi guru. Pada zaman dulu, sebelum agama masuk di Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Petapa itu mungkin saja yang telah meninggal tahta kerajaan karena sudah tua dan memperdalam masalah kerohanian. Petapa itulah yang disebut juga guru bagi murid-muridnya yang menuntut ilmu di tempat tersebut. Biasanya murid-murid itu mengerjakan sawah ladang petapa untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, seorang belajar di biara. Biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di biara tersebut disebut guru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bekerja di ladang. Para siswa yang meminta sedekah dari masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-hari. Setelah Islam masuk ke Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan salat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren juga dinamakan guru. Para siswa biasanya tinggal di rumah ulama tersebut untuk membantu bercocok tanam untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Para pedagang Portugis dan Belanda yang datang di Indonesia umumnya beragama Kristen. Selain pedagang, mereka juga menyebarkan agama itu, mempelajari agama Kristen, membaca menulis huruf Latin. Para pendeta yang mengajarkan agama Kristen itu juga disebut guru. Untuk kepentingan penjajahannya, Belanda memerlukan pegawai yang pandai menulis dan membaca huruf Latin. Karena itu, mereka mendirikan sekolah dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan agama. Inilah awal mula sistem pendidikan modern di Indonesia.
Yang kedua, menjadi seorang guru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kreativitas merupakan dasar dari segala hal dalam rangka meningkatkan sesuatu ke arah kemajuan. Untuk berlaku kreatif, maka kita harus punya pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan langkah kemajuan, kemauan, atau niat merupakan awal bagi terbentuknya sebuah sikap, tingkah laku, loyalitas sebagai wujud dari kredibilitas kepribadian seseorang. Jika antara kreativitas dan kepribadian yang baik itu terpadu, maka akan menimbulkan proses pendidikan yang selalu diiringi dengan kreativitas anak didik. Untuk mewujudkan keterpaduan itu perlu adanya motivasi dan sikap konkret dari para pendidik agar tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik lebih terarah dan tepat guna. Dalam proses pendidikan, kemampuan dan daya serap anak didik itu berbeda-beda. Dalam hal ini ada beberapa faktor kesulitan yang bisa dihadapi oleh siswa, yaitu yang pertama, faktor dari diri anak didik atau faktor internal seperti kemampuan intelektual, faktor efektif secara percaya diri, motivasi, kematangan belajar, kemampuan mengingat dan mengindra. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar seperti guru, kualitas belajar, mengajar, lingkungan, atau teman sekelas atau keluarga. Dalam kancah pendidikan, guru digugu dan ditiru. Memang benar apa yang diucapkan guru di sekolah harus dilaksanakan oleh murid, dan apa yang diajarkan guru juga harus didengar oleh murid. Yang kedua, signifikasi pengajaran guru di sekolah. Metode pembelajaran adalah sebuah cara atau sistem untuk mengembangkan pembelajaran agar dapat menemukan suatu keserasian dalam kesinambungan antara siswa dan guru. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada kalanya seorang siswa mengalami kesulitan. Hal ini berarti siswa tersebut mempunyai kelemahan dalam daya pikir dan ingat, serta menangkap dan menganalisis pembelajaran yang diberikan. Adapun faktornya yaitu rendahnya intelektual anak, gangguan perasaan dan emosi yang berlebihan, kurang matangnya anak dalam belajar, usia yang terlalu muda, latar belakang yang tidak menunjang, kebiasaan belajar yang kurang baik, kemampuan mengingat yang rendah, terganggunya alat-alat panca indera, proses belajar yang mengajar yang tidak sesuai, tidak adanya dukungan dari pihak ketiga. Dengan mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak, maka guru harus dapat mencari jalan keluar dan memperbaikinya dengan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, guru dan struktur kurikulum. Kurt Lewin pernah berkata bahwa cara untuk mengupayakan pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Otoriter atau otokratis. Cirinya adalah banyak pemaksaan dan pemeriksaan sehingga membuat murid kurang inisiatif dan bertanggung jawab. Yang kedua, sosio-integratif. Ciri-cirinya adalah murid banyak berinisiatif dan bertanggung jawab dan memeriksa hanya sejauh yang diperlukan saja dan tidak mendetail serta tidak pula mendiktenya. Yang ketiga, Lewis Peirce. Ciri-cirinya adalah mengajar sama sekali tidak melakukan pemaksaan ataupun pemeriksaan. Yang ketiga yaitu akreditasi guru dalam pegawai negeri dan sebagai abdi bangsa. Pegawai negeri merupakan abdi negara yang mengabdi untuk kepentingan masyarakat secara luas dan dalam suatu negara. Begitu juga
guru yang mengabdi pendidikan. Kalau guru bisa mengabdikan diri dengan baik, maka pendidikan pasti akan melahirkan anak didik yang bisa menjadi tumpuan harapan bangsa. Peran guru ini sangat mulia karena harus melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dan cakap serta kreatif untuk membangun bangsa ini ke depan. Sebagai abdi pendidikan, guru harus menjadi pelayan yang baik bagi pekerjaannya, bekerja secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mendidik anak yang menjadi insan yang mandiri dan cakap dalam segala hal. Jadi akreditasi pegawai negeri harus guru dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dan merupakan komponen utama dalam membangun bangsa. Yang keempat, antara kualitas guru, gaji, dan pengabdian. Ada ribuan istilah yang digunakan untuk membahaskan sifat atau karakter guru yang ideal. Namun, sepertinya tidak ada yang mampu menyaingi kedua istilah ini, lembut dan brilian. Dua kata inilah modal utama untuk menjadi guru yang berprestasi. Kelembutan adalah cermin cinta dan kasih sayang, sedangkan brilian adalah cerminan kreativitas, profesionalisme, dan progresivitas. Satu antara rutinitas dan kreativitas. Sungguh ironis bila seorang guru bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban dan menjalani rutinitas belaka tanpa mau menganggap bahwa kreativitas dalam pendidikan merupakan tujuan utama dalam memberikan pembelajaran terhadap murid. Unsur signifikan dari proses pendidikan adalah kreativitas. Dari kreativitas itulah akan terciptanya kemajuan, sehingga hal yang berkenan dalam proses pendidikan bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Yang kedua, profesi dan perlindungan guru. Usaha untuk membuat profesi guru menjadi profesional sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan adanya syarat bagi seorang guru tertentu untuk mengikuti Akta 4 dalam pendidikan khusus lainnya agar bisa menjadi guru negeri di lingkungan pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan untuk menertibkan profesi guru agar bisa mengaplikasikan kode etik guru dengan sebaik-baiknya dan juga bersikap profesional dengan tugas yang diembannya. Perlindungan terhadap LPTK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memproduksi pendidik, khususnya guru bagi semua jenis dan jenjang pendidikan. LPTK juga satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjadi guru SD, SMA, sampai SLTA dan dosen. 5. Figur guru yang diharapkan saat ini. Siapakah yang disebut guru? Sang guru adalah pendamping utama kaum pembelajar, orang-orang muda dan benih-benih kehidupan masa depan dalam proses menjadi pemimpin. Sang guru adalah aktor intelektual yang selalu ada di belakang layar. Ia semacam provokator yang tuturi handayani. Sang guru belajar dari dirinya sendiri ketika pemimpin belajar pada semua orang dan terinspirasi oleh matahari, air, api, dan alam semesta. Sedangkan pembelajar belajar pada idolanya, tokoh-tokoh dan yang dikaguminya. Bagi seorang guru, untuk bersungguh-sungguh mengajar yang paling menentukan bukanlah gaji. Meski gaji yang tidak mencukupi kebutuhan dasar memang dapat mengganggu ketenangan dan totalitas mengajar. Sebaliknya, pertambahan gaji yang tidak diiringi oleh kuatnya komitmen seorang guru tidak cukup memadai untuk membuat seorang guru mengajar dengan totalitas. Menjadi manusia guru, itulah tugas
dan panggilan tertinggi seorang manusia. Dan sejarah mengajar kepada kita bahwa hanya segelintir orang mampu membawa dirinya sampai ke tahap itu.